Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini jumpa lagi dengan Ustazah ya, tentang aktivitas kebugaran jasmani pertemuan kedua PJOK kelas 6 bersama Ustazah Novi. Ya, pertama tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani sederhana. Ada banyak tes untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. Namun, Pusat Kebugaran Jasmani dan Rekreasi telah menyusun rangkaian tes yang diberi nama Tes Kebugaran Jasmani Indonesia atau TKJI. Tes kebugaran jasmani itu dikelompokkan berdasarkan kategori umur, yaitu umur 6 sampai 9 tahun, 10 sampai dengan 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai dengan 19 tahun. Nah, berdasarkan kategori di atas, tes kebugaran jasmani yang dapat dilakukan atau sesuai dengan siswa sekolah dasar kelas 6 adalah kategori umur 10 sampai dengan 12 tahun atau 13 sampai dengan 15 tahun. Bentuk-bentuk uji kemampuan jasmani terdiri dari yang pertama adalah pelaksanaan dan penilaian aktivitas lari cepat atau sprint. Lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan lari seseorang. Lari cepat yang dimaksud adalah lari cepat dengan jarak 50 meter. Berbeda dengan jarak tempuh yang dilakukan siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekolah dasar, atau dalam hal ini kategori umur 6 sampai dengan 9 tahun, yaitu 30 meter. Berbeda pula dengan jarak tempuh yang dilakukan dengan kategori umur 13 sampai dengan 15 tahun. Oleh karena itu, untuk mengukur tes lari cepat atau sprint pada materi ini dapat menggunakan jarak tempuh 50 meter untuk laki-laki ataupun perempuan. Perlengkapannya adalah lintasan lari, peluit, stopwatch, bendera start, dan tiang panjang. Nah, ini merupakan gambar lari cepat atau sprint. Yang kedua, pelaksanaan dan penilaian aktivitas angkat badan atau pull up. Perbedaan aktivitas pull up antara anak laki-laki dan perempuan adalah frekuensi atau jumlah gerakannya. Penilaian siswa laki-laki dihitung frekuensinya, sedangkan siswa perempuan yang dihitung adalah waktunya. Ustazah ingatkan kembali perbedaan posisi menggantung antara laki-laki dan perempuan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Perlengkapannya adalah palang tunggal yang bisa diatur ketinggiannya hingga posisi tubuh bisa menggantung. Cara mencatatnya, catat jumlah gerakan yang dihasilkan. Jumlah gerakan yang dihitung hanya yang dilakukan dengan benar saja. Kriteria penilaian dapat dilihat melalui tabel TKJ. Yang ketiga adalah pelaksanaan dan penilaian aktivitas baring duduk atau biasa disebut dengan sit up. Dalam sikap baring duduk atau sit up sederhana hanya membutuhkan perlengkapan matras untuk menghindari cedera. Coba kalian lakukan sit up untuk menguatkan otot perut dan otot punggung.
Caranya seperti pada pertemuan kemarin. Cara melakukan sit up untuk anak putra dan anak putri. Yang keempat adalah pelaksanaan dan penilaian aktivitas lompat tegak atau vertical jump. Faktor utama tingginya lompatan adalah daya ledak otot tungkai. Yang kelima, pelaksanaan dan penilaian aktivitas push up. Aktivitas push up bertujuan untuk mengukur daya tahan dan kekuatan otot lengan dan bahu. Biasanya untuk push up anak laki-laki dilakukan pertama posisi telungkup, kaki rapat dan lurus ke belakang. Kedua, tumpuan pada ujung kaki dan kedua telapak tangan di samping dada, terbuka selebar bahu. Dorong badan naik ke atas hingga kedua tangan lurus, lalu turunkan badan kembali sampai ke posisi semula. Lakukan gerakan tersebut sebanyak mungkin tanpa diselingi istirahat. Untuk anak putri, yang pertama melakukan posisi awal telungkup dan lutut ditekuk. Tumpuan pada kedua lutut dan kedua telapak tangan di samping dada, terbuka selebar bahu. Dorong badan naik ke atas hingga kedua tangan lurus, lalu turunkan badan kembali sampai ke posisi semula. Melakukan gerakan tersebut sebanyak mungkin tanpa diselingi istirahat. Yang keenam, pelaksanaan dan penilaian lari bolak-balik atau biasa disebut dengan shuttle. Perlengkapan apa ya saja diperlukan? Yang pertama ada lapangan atau halaman untuk melaksanakan aktivitas shuttle. Alat ukur jarak lintas panjang lebih dari 15-20 meter, lebar 1-1,5 meter. Ketiga ada lakban, tali atau pembatas lain untuk memisahkan lintasan antar pelari. 4. Lapangan tidak boleh licin, panas, atau berbatu. Suasananya sebaiknya teduh dan sejuk. Kelima, tape recorder, CD player, atau pemutar musik lainnya sebagai pemandu aktivitas. Shuttle ini bertujuan untuk meningkatkan kelincahan. Yang ketujuh ada pelaksanaan dan penilaian aktivitas lari sedang atau jarak jauh. Perlengkapannya adalah stopwatch, lintasan lari jarak sedang 600 meter, lari bolak-balik laki-laki maupun perempuan, atau lari jarak jauh 1000 meter untuk laki-laki dan 800 meter untuk perempuan. Lari jarak sedang tidak harus pakai lintasan lari, utamanya adalah garis start dan garis finish. Setelah aba-aba biasanya pelari akan berlari dengan menggunakan tempo tidak cepat untuk mengatur nafas dan daya tahan menempuh garis finish. Pelari akan berlari secepat-cepatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.